Jadi ya levelnya kayak seperti dibilang Kiai Imad itu kayak Idrus Romli itu. Taklid aja, membaca kemudian udah itu kebenaran. Tidak ada kajian intertek, tidak ada. Husnuzon. Iya. Verifikasi sumber. Iya, enggak gitu. Dan ini sudah terlalu lama memang kegelisahan seperti itu. Makanya benar kalau santri itu kalau baca kitab kuning menjadi cara berpikirnya aneh, itu saya rasakan juga. Saya rasakan. Gus bisa cerita tentang gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu? Oh, itu. Jadi gini ya, Abu Yatim kan bilang, bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Iya. Dapat ibu saya, anaknya Kiai NU, meskipun bapak sudah meninggal. Terus ibu saya ini kan sepupuan sama istrinya Abu Yatim. Iya. Nah, ibu saya ngajak bapak untuk menghadap Kiai Dim. Nah, di situ Kiai Dim bilang, "Loh, kamu itu nama bapak saya kan Ahmad Bakti. Kamu Bakti itu orang Muhammadiyah kok ketemu wali." Kan itu Abu Yatim kan itu. Dan kamu itu kan menikahi Muyasarah ibu saya. Muyasarah itu kan kamu kepengen punya anak kiai kan. Orang Muhammadiyah kok pengen punya anak kiai. Kan itu tak. Tahu nggak istrimu itu sedang hamil? Oh, nggak tahu Kiai Dim. Iya, istrimu itu hamil. Bapak saya kan batin, wah ini anak saya pasti laki-laki. Tapi itu yang di perut istrimu itu, di perut Muyasarah itu perempuan. Ya bapak saya kan kecewa. Ya insya Allah nanti anakmu yang kedua laki-laki. Dan anakmu laki-laki cuma satu itu. Nah itu yang jadi kiai, karena kamu pengen punya anak kiai kan. Nah itu yang jadi kiai itu. Kasih nama Fuad ya. Allah. Kasih nama Fuad. Yang lain terserah mau tambah apa. Orang Muhammadiyah kalau ngasih nama anak kan panjang-panjang gitu. Pokoknya kasih nama Fuad. Nanti Fuad itu yang ngajari ilmunya semua biar Kiai Muhid, Kiai Abdul Muhid. Jadi kakak istrinya Abu Yatim. Setelah itu nanti aku tinggal stempel aja. Nah udah gitu. Nah sejak kecil, karena yang bilang Abu Yatim ya mesti semua kiai kan dengar kan, jadi legend kan. Viral lah kalau zaman saya. Sejak kecil itu saya dipanggil guru-guru saya ngaji itu kiai. Karena itu tabarukan Kiai Dim. Dan saya kan nggak mau, karena saya lihat kiai-kiai di dekat-dekat saya meskipun bukan guru saya. Itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada bayi berjanjian gitu, anak al berjanji itu kan, terus diputar, terus kiainya batuk-batuk, terus gini-gini itu kan saya khawatir ini jangan-jangan TBC bayinya. Jadi nggak keren sama sekali kiai itu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya, hobi saya ngaji terus. Bahkan ya seumur-umur ngaji lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu dekaden lah, nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah, setelah itu ateis, pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah, ketemu Kiai Hamam Ja'far Pabilan. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu. Nah, kelompok komunis Kladesden. Salaman gitu. Ah, kalau ini bukan PKI ini kiai. Atau ada teman bilang, ini cucunya Kiai Sang itu. Oh, langsung dipeluk kan. Karena memang bapaknya itu santrinya dan dia memang saudara juga. Kayaknya Gus, penjenengan itu enggak mau jadi kiai ya. Lihat Hamam, kiai keren. Dia tunjukkan telepon sama Pak Harto. Oh gitu. Iya Pak Harto. Jadi dia itu berani gitu. Keren kan? Jadi kiai aja mau. Kalau jadi kiai kayak Kiai Hamam ya keren juga sih. Udah pokoknya mau aja. Enggak usah terus-menerus kayak gini, jadi kafir kayak gini ya gitu. Nah, itu akhirnya ya proses seiring dengan waktu akhirnya memang seperti yang diceritakan oleh Kiai Dimyati. Bahwa pada akhirnya futuh saya itu Kiai Abdul Muhid. Dan pada akhirnya Kiai Dim itu tinggal stempel. Masya Allah. Dan itu kalau jadi gini kan, sebenarnya kan ada inisiasi kan menjadi kiai itu di tradisi kami lah setidak-tidak. Jadi ada peristiwa diperintah lah oleh Rasulullah. Saya kan bingung. Saya menghadap Kiai Abdul Muhid, kamu itu kalau cuma saya jawab itu nggak mantep, langsung kayak Kiai Dim. Lah Kiai Dim langsung bilang, udah dapat SK ya udah kamu jadi kiai aja. Jangan takut, jangan khawatir. Waktu itu saya baca Fatihah aja lupa. Iya, setelah itu mimpi itu Fatihah itu nggak bisa ya. Ya bisa Allah Akbar kalau sholat lupa semua, nggak bisa, benar-benar grogi. Itu tuh Kiai ngasih takwil ya kan, Nabi itu kan ummi.
Ya kamu harus merasakan menjadi umi, nggak tahu apa-apa sama sekali. Pelan-pelan itu baru kembali sedikit-sedikit. Semua ilmu yang saya pelajari hilang semua, jadi linglung. Itu. Nah, kalau dengan Ki Dem atau Ki Ukhet itu, nggak pernah saya cerita. Jadi saya ngimpi, saya ada pengalaman halu macam-macam, langsung ditanya, mau cerita dulu apa jawabannya? Nah awal-awalnya kan saya pikir orang ini sok tahu banget kan gitu. Meskipun itu Pak D saya, guru saya, ini sok tahu banget. Langsung jawabannya. Jadi kamu kan begini, impinya begini. Diceritakan dengan detail banget. Nah jawabannya gini. Nggak percaya sama saya. Lah gitu. Habis itu langsung percaya aja. Dan Ki Abdul Muhyidd itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi kalau kita lagi ngobrol konsultasi gitu, ya ambil pulpen, kamu itu kan sukanya kan anak kuliah, jadi harus iya. Ini halaman sekian, bunyi kalimatnya sekian. Kalau nggak salah baris dari atas itu baris kesekian, nanti 3 baris tuh kalimatnya itu nanti dari bawah itu berarti berakhir pada garis sekian. Itu saya pernah menulis 78 footnote itu. Kemudian saya pergi ke toko kitab, ini coba pinjam kitab ini. Cocok itu berapa puluh, 24 atau 25, udah berarti cocok semua. Persis kalimatnya seperti yang beliau diktekan ke saya, halamannya, barisnya keberapa dari atas sampai keberapa dari bawah. Kalau cetakan ini, cetakan sekian, halamannya pindah ke halaman sekian, sampai segitunya. Detail sekali, dan beliau selalu bilang kalau nggak salah, ya coba dicek aja. Kalau nggak, tapi nggak pernah ada yang salah. Tawadunya itu ya, kalau nggak salah tawadunya. Ya tapi orang-orang di sekitar kita itu nganggapnya Ki Abdul Muhyidd itu ya kayak yang sederhana, yang tampilannya santun, kalimatnya tertata rapi, ya pokoknya bijaksana lah, kayak Ki Imad kalau lagi berperan sebagai orang bijak. Good cop, bad cop. Iya. Saya kan bagian bad boy. Dan termasuk Kiai itu bilang, nanti kamu itu santriku yang cara komunikasinya, pendekatannya macam-macam bertentangan dengan aku. Jadi semua orang akan tidak percaya bahwa kamu santriku, kamu anakku. Semua orang itu nggak percaya kecuali keluarga, kecuali santrinya dekat itu. Bahwa saya itu benar-benar santrinya. Bahwa saya diistimewakan. Karena nggak pernah ada yang dipanggil masuk kamar, cuma disuruh duduk diam. Kalau bulan Ramadan, nah ini kan mau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu mesti saya harus ke sana. Sudah ditunggu soalnya. Habis tarawih jam 9. Nanti berakhir itu sampai jam 3. Kadang-kadang dari jam 9 sampai jam 3 nggak ada pembicaraan. Jadi beliau tiduran di sofa, saya duduk. Diminum, rokoknya masih. Minumnya habis, Mus, itu manggil istrinya. Mus, ini anakmu itu minumnya habis, tolong diambilkan. Diem aja, nggak ngapa-ngapain. Itu berapa tahun itu? 3-4 tahun sebelum beliau wafat. Di situ saya percaya bahwa verbalitas itu menjadi tidak penting. Lah sama Ki Dem itu, pernah saya disuruh begini, nempel gini loh. Saya suruh lihat matanya gini, gimana? Tangannya begini. Dia macam nggak ngapa-ngapain. Saya kan keringat semua. Oh itu disalurkan ilmunya semua itu. Gini. Ya gitu gimana? Lah, kalau gini yang tadi itu yang bintang sinetron itu seneng ya. Ya itu gila itu. Itu ada hadisnya kan yang bertemu 2 lutut dan pegang pahanya itu kan. Iya, itu. Ya. Hadis Jibril salah satu ya. ijazah. Kan Syekhona Khalil dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan buka mulutmu diludahin gitu langsung ilmunya turun semua. Tapi lucunya gini Ki Dem itu. Saya minta ijazah, Ki Dem minta ijazah wirid Fatihah. Fuad kok minta ijazah? Fuad tuh ngasih ijazah. Itu kiai lain dikasih. Fuad kalau ghibah itu sama Demyati wali. Jangan sama goblok-goblok. Nah gitu. Wah, aku langsung berarti aku pinter. Humor, dia itu humor gitu. Ya, dia tahu bahwa saya itu sebenarnya kalau dikasih ijazah macam-macam nggak terlalu percaya soalnya. Nah, hanya orangnya ini cara berpikirnya memang kayak Rifki Zulkarnain kan gitu. Jadi makanya semua orang, saya itu juga nggak pernah mondok tempat Ki Dem. Sekali tahun terakhir sebelum Abu Yatim wafat itu pesan sama bude saya, kalau ke sana kan mesti ke Budi Talalah dulu. Pesannya Abah apa gitu. Abah pesan supaya kamu jadi santri mukimnya Abah. Kamu kan datang ini jam 8 pagi. Besok jam 8 pagi baru boleh keluar dari sini supaya kamu sah jadi santrinya. Cuma gitu aja.
Jadi udah masuk mukim itu. 1 hari aja. Iya. Kalau orang itu harus 24 tahun itu. Beliau hanya 24 jam. Ada saudara saya kan banyak yang mondok sana 13 tahun, 15 tahun. Tapi nggak bisa komunikasi dekat. Kata kuncinya salah. Kata kunci, saya kan diajari ke Abdul Muhid. Begitu kamu saatnya sudah menghadap ke tim. Nanti kamu ditanya Ismuk, kamu jawab Fuad. Jangan yang lain-lain. Nggak usah, pokoknya itu kan pemberian beliau. Yang kedua kalau bin itu sebut nenekmu. Simbok, kalau manggilnya Simbok kan. Ki Abdul Muhid itu kan ibunya meninggal terus jadi anaknya nenekku, adiknya ibunya. Sebut nama Simbok, jangan nama yang lain. Kalau kamu sebut wali-wali luhurmu semua, Kiai-Dim itu kutub. Tidak iring itu tidak takjub lah karena beliau juga kutub. Sebutkan aja nama Simbok. Jadi benar begitu. Ini Ismuk Fuad bin Warsinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Udah diajari Uhid ini. Nah gitu. Udah turun ilmunya. Udah setting. Nah, pertemuan saya dengan Abi Ademyati itu sebelum saya menjadi santrinya Kiai Uhid, jadi saya masih agak PKI lah. Nah, ketika Kiai Dem itu datang ke jajaran lah, semua Kiai kan pada merapat, pada minta salaman lah. Terus rame kan di kampung itu, wah ini Kiai Dem itu wali gini-gini. Lah kan ada pro kontra. Yang Muhammadiyah kan nggak percaya dengan wali-walian. Ya saya kan wartawan, basis saya. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku ya tak lihat dulu apa wali beneran apa enggak. Kan gitu. Ya dilihat, jangan menyimpulkan. Terus saya ikut antri, jadi antriannya itu panjang salaman ini sampai luar sana. Antri gitu. Orang pada wudu terus antri hanya salaman aja. Wah itu ribuan orang mengular. Saya lihat itu dari jauh, dari sana kan gelap. Kalau wali beneran ini pasti bisa bahasa batin kan. Assalamualaikum Kiai Dimyati. Dari jauh gitu ya. Nah, langsung Waalaikumsalam. Masya. Wah, saya pikir paling ada orang ngucapin salam dekatnya terus dia jawab kebetulan barengan sama saya. Kosmik. Ya kan itu. Saya ulang lagi, Assalamualaikum Kiai Dim. Gitu. Sampai 3 kali, saya gemeter toh. Tiba-tiba saya itu ikut antri wudu dengan gemeter itu kan. Udah otak saya udah hilang itu, akal saya udah hilang ya. Ikut antri wudu, waduh ini mau ngular. Nah ada sekretarinya Kiai Kumet itu siapa? Pak Kumet. Kiai Kumet itu. Loh, Mas, kan manggil saya Mas Pat, kok kesini maksudnya? Kamu itu kan orang liberal, ngapain ikut-ikutan? Iya, saya kepengen salaman. Ya udah sini, jadi nggak ikut antri dikit. Tapi itu salaman. Apa jenis? Apa ini? Salam batin itu kalau mendengar wajib menjawab. Beliau langsung bilang gitu. Begitu salaman, salam batin itu kalau mendengar wajib dijawab. Atau ini kewetan di sini. Ini Fuad Kiai Dem. Lah iya, Fuad ini nggak percaya kalau aku wali. Dia tadi di sana ngucapin salam 3 kali. Udah dididik head nah gitu. Oh, saya udah hilang itu. Semua udah masuk alam dimensi lain. Hancur semuanya. Iya. Runtuh lah. Nah, idealisme. Menurut Kang Fajar dimensi lain itu gimana? Ini jadi host beliau itu sekarang. Pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual dimensi lain dalam hidup? Saya pernah, jadi bapak saya kan sutradara dan Umbara namanya. Waktu itu saya kelas 2 SD. Nah, saya tuh dari keluarga saya Umbara Brothers tuh yang tidur di kamar sama bapak ibu saya itu saya. Jadi ibu saya itu saya tidur di kamar, dikeluarin bapak ibu saya itu saya doang gitu kan. Bahkan adik-adik saya itu tidurnya nggak di kamar gitu. Nah, bapak saya cerita dari jam 12, dari jam setengah 12 cerita tentang horor, katanya mau bikin film horor katanya. Tapi kok horornya saya dengerin tuh nggak serem gitu, tentang orang-orang kerdil, tentang siluman, peri gitu. Kalau kan kayak Lord of the Ring kayak gitu. Ini di mana seremnya, di mana horornya saya pikir gitu kan. Itu tiba-tiba tuh di jendela kamar saya ini, saya nggak tidur posisinya. Itu kepala anjing tuh besar. Masya Allah. Siluetnya karena kan ada horden kan. Nah, tiba-tiba tuh bangun bapak saya gini, bangun. Nah di sini bunyi nih, tapi saya nggak takut.
Ibu saya langsung keluar itu suara anjing jadi banyak. Padahal dari sini nih, dari jendela ini ke pekarangan belakang tuh ada pintu dan ada pagar. Berarti ini anjing ini parkur dari situ kan. Dan itu nggak normal, kepalanya tuh segini gede sejendela. Terus bunyi suara anjing tuh banyak tuh di Tanjung Barat. Tanjung Barat tuh daerah Habib, nggak ada anjing. Nah itu suara anjing tuh makin banyak, berbagai spesies. Ada bulldog, ada herder segala macam. Tuh ngepung. Padahal posisi rumah saya tuh nggak muter, tapi suaranya bisa muter gitu. Bapak saya duduk. Ibu saya keluar tuh ke jalanan, bapak saya tuh nggak ngelarang. Kalau saya anjing beneran kan, masa istrinya keluar dibiarin gitu kan. Nah akhirnya baca ayat kursi. Sama saya gitu baca ayat kursi, ayo baca ayat kursi. Jadi hancurkan gitu kan. Ibu saya keluar tuh, bawa garam doang keluar sampai ke jalanan. Lama-lama suara anjingnya habis. Yang terakhir suara anjing kecil. Iya terus bapak saya ngomong gini doang nih. Tuh. Hilang kan? Dari situ saya mikir berarti bapak ibu saya ini enggak halu. Karena bapak ibu saya sering cerita bahwa sering diserang horor gini hantu gini. Saya sama adik saya sama Anggi sama Bonti itu mikir ini bener nggak sih? Nah di situ saya mulai bener ya bapak ibu saya berarti ya. Dari kecil tuh hidup saya tuh kayak di negeri dongeng. Misalnya ibu saya nih buka lemari, tak tahu ada ular black mamba. Gitu. Dan anehnya tuh ibu saya tuh ngambil palanya, tenteng, jebret gitu. Padahal bukan pawang ular gitu. Aneh-aneh lah itu di hidup saya tuh aneh-aneh. Ya kurang lebih begitu. Sekarang ini banyak berhalu-halu. Enggak, aku tuh baru sadar kalau dipancing kayak Iman itu tadi. korban. Ini biar dapat konten lu. Konten halu nih hari ini ya. Apa mesti mau bahala nih? Kimat dong bicara sekarang. Ada seorang kuncen. Seorang kuncen ini punya ponakan. Kuncen itu apa? Kuncen itu penunggu makam, keramat. Tukang ya. Juru kunci kalau juru kunci. Kuncen ini juru kunci makam keramat. Jadi dia punya ponakan. Banyak orang itu yang ziarah di situ. Banyak pula lah orang yang memberikan derma, sedekah di kotak itu. Dari situlah dia dan ponakannya ini mendapatkan kehidupan. Suatu ketika dia pergi ke Jakarta. Si pamannya ini tinggal ponakannya. Nah ketika itu setelah beberapa waktu dia balik. Dia kaget. Setelah balik makam keramatnya ada 2. Belah sini ada tuh ya yang ditinggalin. Ada lagi satu lagi belah sana. Ponakan, ini makam siapa? Ini makam keramat buat saya hidup. Ini kan buat paman. Biar paman nggak keganggu. Terus dilihatlah ke sana. Banyak juga ya yang ziarah di sini. Sebenarnya ini makam siapa? Kemarin itu waktu ngasih anak kuda, mati kudanya, kemudian kudanya saya kubur di sini dan saya merekin wali anu gitu. Akhirnya banyak yang ziarah paman. Oh gitu. Dia seperti bingung itu. Kenapa paman? Yaitu makam yang keramat yang tua itu induk daripada kuda yang saya berikan. Kembalinya kena asap lagi. Sama kuburan palsu. Saya pernah dengar dokter ini apa? Dokter ahli DNA gitu bilang, diceritakan. Dia bilang, "Kenapa Prabu Siliwangi gitu kan? Hayam Wuruk, raja-raja inilah Nusantara tuh kok dikremasi atau moksa gitu kan. Ternyata dia tuh waskito. Apa warus sedurunge pinara gitu kan. Bahwa dia udah bakar aja saya bakar. Nanti di suatu akan datang suatu zaman orang yang suka mengakui makam, mengklaim makam. Daripada makam bisa diakuin orang nanti.